Sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Shalom mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan, terus mencari wajah Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa untuk memulai acara Revival at Home malam hari ini. Tuhan, kami rindu melalui setiap doa, pujian penyembahan yang kami naikkan bersama-sama, serta melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dalam acara Revival at Home malam hari ini. Kami beroleh kekuatan baru, beroleh kemenangan dari setiap masalah kami, dan kami serta keluarga dipulihkan. Amin. Dalam melalui acara Revival at Home ini, berkat Tuhan akan dilimpahkan pada setiap kita di dalam keluarga kita masing-masing. Stay at home with Revival at Home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan terkasih. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan setiap kita dalam berbagai kondisi, apalagi di saat sekarang ini. Mari kita mau terus mengandalkan Tuhan, kita mau terus tinggal di dalam Tuhan, dan kita mau terus merasakan bahwa pemeliharaannya adalah pemeliharaan yang sempurna. Jangan pernah takut, mari terus menyembah dan memuji nama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik.
Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Mari saat ini sembah Dia. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan pemeliharaannya yang sempurna. Dialah yang tidak pernah tinggalkan setiap kita. Kami sembah Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau selalu ada. Kau selalu setia Tuhan. Kau memelihara hidup kami Tuhan. Kau menjaga setiap langkah kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau menyembah, membawa pujian bagi Allah yang hidup. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami, bermasmur bagi nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Segenap hidupku ku bawa ke tatap-Mu Tuhan, menyembah. Segenap hati kami, dengan segenap roh dan jiwa kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Iman kami Tuhan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan.
baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Shalom, apa kabar? Wow, luar biasa. Khotbah kali ini berjudul Miss Queen. Miss Queen itu bukan nona ratu, saudara ya. Ini adalah homofon, ini adalah istilah anak-anak muda zaman sekarang untuk mengatakan miskin. Cuma mau gaya-gayaan aja bahasa kekinian, jadi Miss Queen. Ini homofon, kata-katanya suaranya sama tapi artinya beda. Miskin artinya ya. Cuma agak keren-keren dikit aja saudara ya. Saya beri judul bagian pertama ini urusan hati. Ya. Ada seorang bernama Don McNay. Don McNay ini adalah seorang financial consultant. Untuk khusus orang-orang yang menang lotre. Kebetulan dia adalah seorang penulis buku. Lalu dia menulis pengalamannya mendampingi para pemenang-pemenang lotre ini. Dan dia menulis buku berjudul Life Lessons from the Lottery. Pelajaran hidup dari lotre, saudara. Di dalam bukunya dituliskan begini. Banyak pemenang lotre jutaan dolar yang bangkrut dan hidupnya tidak bahagia. Heran ya, dapat duit banyak tapi hidupnya tidak bahagia. Malah bangkrut. Bahkan hal-hal mengerikan terjadi pada mereka. Perceraian. Kemudian saling bunuh-bunuhan. Saudara. Bunuh diri. Hidup kesepian. Akhirnya gila, saudara. Banyak terjadi kepada siapa? Pemenang lotre. Orang-orang yang dapat duit. Orang-orang yang dapat begitu banyak uang, saudara. Setelah diselidiki oleh Don McNay ini, penyebabnya adalah ketidaksiapan mereka pada perubahan yang begitu mendadak. Gimana nggak kaget saudara? Nggak kerja apa-apa tanpa melalui proses yang sulit, hanya pasang lotre tahu-tahu jadi jutawan. Ini mengagetkan, gaya hidupnya berubah drastis. Dan ini bermasalah besar. Dan kemudian diselidiki oleh National Endowment for Financial Education. Jadi kayak penelitian untuk finansial. Dan dikatakan 70% dari para pemenang lotre ini kehilangan semuanya. 70% itu bagian besar loh saudara. Kehilangan semuanya hanya dalam waktu beberapa tahun. Jutaan dolar di tangan. Hilang hanya waktu beberapa tahun selesai. Bahkan hidupnya lebih sengsara daripada sebelum dapat lotre. 70%, yang lolos cuma 30%. Makanya dibutuhkan financial consultant, penasehat finansial untuk orang-orang pemenang lotre ini. Kalau enggak hancur hidupnya. Tapi tetap aja didampingi pun 70% gagal hidup. Karena apa? Easy come, easy goes. Dapatnya gampang, perginya gampang. Malah menyusahkan. Nah dari sini kita belajar satu hal. Bahwa miskin bukan tidak punya uang saja. Tetapi lebih pada kondisi pikiran seseorang sebelum kemudian menjadi urusan duit. Saudara. Miskin itu bukan kalau kita bilang miskin kaya itu ukurannya duitnya banyak, duitnya sedikit selesai. Terlalu sempit. Miskin itu bukan urusan nggak punya duit saja. Itu nanti. Miskin itu dimulai dari hati, dari pikiran seseorang. Itu kondisi pikiran seseorang sebelum itu menjadi urusan uang, saudara. Nah, saudaraku, mari kita perluas cara pandang kita tentang miskin dan kaya.
Ini bukan urusan banyaknya duit, sedikitnya duit, bukan. Ini urusan hati kita masing-masing. Kita mau dibilang miskin, kita mau dibilang kaya, urusannya dimulai dari hati. Firman Tuhan mengaitkan hati dengan harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kaitannya erat, saudara, nggak bisa dipisah. Bahkan kita mau menjadi orang yang miskin, kita menjadi orang yang kaya ditentukan dimulai dari hati kita. Nah, coba kita mau perhatikan, ada orang-orang dengan 4 jenis seperti ini. Kaitannya 4 jenis orang dilihat dari hati dan harta, saudara ya. Ada gini, mulai yang dari sebelah sini, saudara. Pointer mana? Oh. Dari paling bawah, dari hijau yang bawah, ada orang yang punya uang, tapi juga mentalnya juga kaya. Ini orang diberkati luar biasa tetapi menjadi orang yang murah hati. Orang punya uang banyak tetapi membeli sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak apa yang diinginkan. Dia punya uang banyak tetapi pikirannya adalah bagaimana orang lain bisa juga diberkati oleh karena keberadaan hidupnya. Dia punya uang banyak tetapi dia juga berinvestasi untuk masa depan. Dia punya uang banyak tetapi dia bisa menjadi orang yang begitu berguna di sekitarnya. Ini orang yang punya uang dan mentalitasnya kaya. Nah, ada lagi golongan orang yang belum punya uang, mentalitasnya kaya. Ada, saudara. Mungkin ini sebagian besar ya, saudara. Belum punya uang, uangnya belum ada, tapi mentalitasnya kaya. Misalnya orang yang belum kerja, mahasiswa yang sekolah, dia belum punya uang, tapi punya mentalitas kaya. Dia bisa berbagi dengan temannya. Kalau ada orang susah, dia pengennya nolong, saudara. Dia ada hati untuk memperhatikan orang lain. Walaupun dia belum punya uang sendiri, dikasih uang kos, dia masih perpuluhan. Dia masih membawa persembahan. Dia belum punya uang, tetapi mentalitasnya sudah kaya. Dia berpikir bagaimana kalau aku cari uang sendiri, cari tambahan sedikit-sedikit untuk ditabung, untuk aku bisa membantu orang tuaku untuk tidak usah ngirim semuanya. Mah, Pak, kos aku yang bayar sendiri, Papa Mama mikirin kuliahku aja. Dia mulai cari tambahan. Ini mentalitas kaya, saudara. Walaupun belum punya uang. Ada, saudara, orang-orang seperti ini ya. Namun juga ada orang yang punya uang, tapi mentalitasnya miskin. Ada loh, saudara. Orang lain lihat ini dia punya uang, tapi dia sendiri merasa aku kurang terus. Kurang terus, makanya hidupnya cuma mengejar ini, mengejar itu. Ada barang baru beli, pengennya semua update terus. Walaupun itu tidak dibutuhkan sebenarnya. Dan hidupnya terlalu tidak mau berbagi. Bisa sih dia berbagi tetapi terpaksa. Kalaupun berbagi dia hitung-hitungan banget dan sangat-sangat pelit, saudara. Dia sibuk memikirkan dirinya sendiri bagaimana supaya bisa bertambah lagi hartanya. Sehingga lupa bahwa ada orang di sekitarnya. Dia terlalu sibuk melihat diri sendiri tapi lupa melihat orang lain. Sibuk merasa diri kurang terus bagaimana dia bisa memberikan kepada orang lain. Ini orang yang punya uang tapi mentalitasnya miskin. Nah, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 katakan. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya, nah ini yang belum punya uang tapi mentalitasnya kaya. Orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Firman Tuhan ngomong, yang atas itu lebih baik yang sebelah hijau daripada yang hitam. Itu Alkitab yang ngomong. Ada orang kaya tetapi mentalitasnya miskin itu lebih buruk dibanding orang yang miskin, belum punya duit tetapi mentalitasnya kaya. Itu lebih baik itu. Nah, saudara, ada satu firman Tuhan yang luar biasa saya dapatkan. Pengkhotbah 4:13 ayat 14. Saya lupa, ini pengkhotbah apa Mazmur, saya lupa nulis. Coba nanti dibaca. Kata-katanya ini. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Itu berarti ada di belum punya uang, mentalitasnya kaya ya saudara ya. Belum punya duit, tetapi berhikmat. Daripada seorang raja tua tapi bodoh. Raja itu kan kaya, saudara.
Raja tua tapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Raja tua bodoh itu punya uang, mentalitasnya miskin. Karena dari penjara, orang yang miskin memang kita harus akui tidak punya uang itu membatasi. Sehingga orang kayak di penjara. Mau misalnya sampai hal penting pun kalau lagi tidak punya uang ya tidak bisa terpenuhi. Betul ya saudara? Beli obat itu kan penting kalau pas sakit. Tetapi kalau lagi nggak punya uang ya nggak bisa terpenuhi saudara. Itu membatasi seperti penjara. Tetapi kalau sewaktu kita belum punya uang tetapi kita memiliki hikmat saudara. Kita memiliki mentalitas kaya. Firman Tuhan berkata, karena dari penjara orang muda itu keluar menjadi apa? Raja. Sebelum kita kaya dalam bentuk possession, dalam bentuk kepemilikan, harta, kita harus mulai kaya dari hati dulu. Karena kaya hati akan mengeluarkan kita dari penjara dan menjadi seorang raja. Firman Tuhan berkata seperti itu. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Tidak lagi disebut raja yang tua, tapi orang yang tua itu. Kenapa? Sudah digantikan posisinya oleh anak muda yang miskin tapi berhikmat. Dia keluar dari penjara menggantikan raja tua yang bodoh. Orang yang punya uang tetapi tidak berhikmat. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ada lagi satu yang belum saya sebutkan dari empat jenis orang ini. Pernahkah saudara melihat orang yang sebenarnya nggak punya apa-apa, tapi gayanya selangit, saudara? Ya kan? Pengen ini, handphonenya 2, handphonenya 3. Tapi kalau dilihat ternyata kredit semua. Karena terlalu pengen tok semua dikejar, bahkan kredit untuk barang-barang yang tidak penting. Supaya apa? Kelihatan wow saja. Kelihatan bling di depan. Saya nggak perlu sebutkan, saya pernah ditelepon DC pinjol, debt collector pinjol. Dia ngirim foto seseorang yang katanya ini utang begitu banyak dan menumpuk, Bapak harus menagihkan loh. Saya ketemu orang ini aja nggak pernah. Ternyata kalau pinjol itu kan pakai itu ya saudara ya. Pakai data orang itu ditarik, terus temennya siapa aja, terus secara ngacak bisa ditagih, saudara. Nah saya ditagih untuk orang yang saya sendiri, saya tahu orang itu, tetapi orang itu tidak dekat sekali, sama sekali tidak dekat. Dan dia pinjam kapan, dia pinjam berapa, saya juga nggak tahu yang ditagih ke saya. Ya sempat saya tanya, ini untuk apa? Oh ini untuk pinjaman gini-gini, ternyata hanya untuk sekedar beli barang-barang yang branded, saudara. Beli barang-barang bermerek sampai pinjol dan kejerat. Dan namanya dipermalukan. Fotonya dikirim, ini orangnya, pinjamnya sekian, kemudian dan sebagainya. Saudara, ini adalah orang yang belum punya uang tapi mentalitasnya miskin. Pinginan. Belum punya uang pingin, udahlah pokoknya utang dulu lah. Pokoknya punya lah, pokoknya ketok lah. Orang lain pokoknya wah habis itu selfie upload di Instagram lah kelihatannya pakai tas branded. Pakai apa dan sebagainya. Kalau handphonenya yang iPhone terbaru, dia fotonya di depan kaca, kelihatan mereknya gitu. Terus kemudian di-upload. Ini orang-orang yang mentalitas miskin, tetapi tidak punya uang juga. Nah firman Tuhan mengatakan demikian ini. Ada di dalam Amsal 13 ayat 7a. Ada orang yang berlagak kaya, berlagak itu kan tidak beneran saudara. Pura-pura. Berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ini adalah golongan yang bagian hitam yang bawah itu. Tidak punya uang, tapi mentalitasnya miskin juga. Ini mengenaskan. Nah, saudara, dari 4 hal ini yuk mari kita renungkan bersama-sama. Kita tuh ada di sebelah mana, saudara? Ini yang paling tahu lah, saudara. Saudara sendiri kita mau belajar bersama-sama. Oh, aku masih di sini, aku mau berubah. Puji Tuhan. Aku masih di sini mau berubah, itu yang kita mau. Dan itu simpan dalam hati saudara, bikin komitmen sendiri dengan Tuhan. Bikin komitmen dengan hati saudara sendiri, dengan hidup saudara, dengan saya juga bikin komitmen. Apa yang saya sampaikan pada saudara bukan untuk saudara, tapi untuk saya juga. Nah, kita ada di posisi mana? Kalaupun ada yang dirubah, kita mau yuk naik pelan-pelan, yuk kita berubah saudara. Bahwa kita harus mulai memiliki mentalitas yang benar. Nah saya mau bikin satu kasus kisah tentang keempat orang ini gampang dilihat saudara.
kalau mereka makan di sebuah restoran all you can eat gitu ya. 4 orang ini makan di restoran yang boleh ngambil sebanyak-banyaknya, boleh ngambil sepuasnya, istilahnya all you can eat. Biasanya bayarannya mahal itu, ada yang 200.000, 250.000 untuk 1 orang. Tapi mereka boleh ngambil makanan ada di mana-mana, silahkan ambil, masak sendiri atau apa, saudara ya. Nah lucu kita lihat orang di sini, saudara. Pertama, orang yang punya uang, mentalitasnya kaya, kalau dia masuk ke restoran all you can eat, ya dia bayar, ya dia makan seperlunya yang dia yang dia sesuai kadar kelaparannya gitulah saudara. Dia lapar, dia pengen menikmati, aku pengen menikmati masakan yang fresh kayak all you can eat, bayarnya mahal, nggak apa-apa lah, sudah bayar, tapi dia makan sebutuhnya. Ya dia ambil tidak terlalu banyak, dia taruh dan dia masak. Kalaupun kurang dia ambil lagi. Karena all you can eat boleh ngambil lagi dia masak sendiri makan. Kemudian dia ngambil hidangan penutup, dia ngambil minuman seperlunya, kenyang sudah, selesai. Itu orang yang mentalitas kaya punya uang ya nggak masalah kan saudara, boleh aja. Karena dia pengen menikmati. Nah, ini kalau orang yang kedua, orang yang belum punya uang, mentalitasnya kaya, karena dia mungkin nggak punya uang, dia ditraktir sama yang punya uang inilah gitu saudara ya. Diajak makan, sama saudara. Dia makan dan kemudian dia ambil secukupnya, kemudian dia nikmati, dan dia kemudian bisa kenyang selesai. Sudah selesai saudara, nggak ada masalah. Menikmati puji Tuhan ditraktir, di restoran yang cukup mahal, enak, selesai. Saya ingat pelajaran dari Bu Heni Kristianus. Ingat ya pelajaran ini. Kalau kamu ditraktir, please jangan pesan lebih mahal daripada yang traktir. Itu nancep ke saya. Saya nggak tahu. Ya itu etika. Ya, silakan pilih. Ya tetap kita harus punya etika. Nah mungkin orang yang mentalitas kaya dia akan berpikir seperti itu. Nah sekarang orang yang punya uang mentalitasnya miskin. Dia punya uang, dia masuk ke dalam restoran all you can eat, dia bayar, 200.000 nih, lumayan nih, 1 orang 200.000, ya udah. Kemudian dia ambil makanan sambil ngitung, 100.000, oke, makan dulu, masih 100.000, tapi cukup kenyang, nggak apa-apa deh, rugi kalau nggak dihabisin, tambah lagi sambil ngitung, ini masih 150 nih, tapi udah kenyang banget, tapi rugilah kalau nggak, dia ambil terus. Kalau bisa jangan sampai 200.000, tak hitung-hitung nih kelihatannya harus lebih 200.000, mumpung all you can eat. Harus lebih dari 200.000, kalau enggak rugi kita. Pikirannya begitu. Akhirnya enggak menikmati, mikirnya ngitung rugi. Tahu-tahu kenyang, selesai. Enggak bisa menikmati, saudara. Nah, satu kali ada orang yang tidak punya uang, mentalitas miskin, diajak makan. Sama orang yang mungkin punya uang, mentalnya miskin. Oke lah sekali-kali aku tak traktir kamu, gak apa-apa aku ulang tahun. Ada yang ulang tahun nih, nanti aja. Gitu ya. Tak traktir, gitu ya. All you can eat, mentalitas miskin. Gak punya duit, mumpung nih. Mumpungnya jalan saudara. Wah langsung ngambil sebanyak-banyaknya, gak mikir, taruh di mejanya. Kan semuanya boleh ngambil. Nanti kalau aku nggak ngambil sekarang, diambil orang keburu habis eman-eman. Pikirnya begitu terus. Makan saudara. Makan banyak. Ini belum habis. Aku pengen yang itu balik lagi. Kumpul lagi di mejanya penuh sesak saudara. Ini 2 orang ini sama-sama mentalitasnya miskin saudara. Akhirnya keduanya udah bahasa Perancisnya kemlekeren saudara. Sudah nggak bisa apa-apa. Kenyang. Tapi itu belum habisin dong. Yang traktir ngomong gitu, mentalitasnya rugi gue traktir. Rugi tak traktir kamu nggak habisin. Kenyang bang, kenyang. Habisin, rugi aku. Kenyang bang, udah nggak sanggup. Padahal masih numpuk di situ. Ya udah, pelayan, bungkus. Di restoran all you can eat nggak boleh bungkus teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Pegawainya datang, wah Bapak sisa banyak. Peraturan di kami kalau makan silahkan ambil sepuasnya. Tapi kalau sisa malah kami denda 100.000. Wah, marah lagi itu yang traktir. Enak aja 100.000, habisin enggak? Dia suruh orang-orang yang enggak kuat, habisin. Kalau enggak daripada saya bayar 100.000, rugi saya.
Itulah yang terjadi, saudara. Kalau orang-orang dengan bentuk macam jenis ini masuk ke all you can eat, kita akan bisa membedakannya. Baik, secara cepat. Nah, sekali lagi saya ulang, miskin bukan tidak punya uang saja, tetapi lebih pada kondisi pikiran seseorang sebelum kemudian itu menjadi urusan uang. Oke. Penyebab miskin adalah dua saja sebenarnya. Malas dan egois. Malas berbicara tentang kemiskinan yang akan terjadi secara tangan. Gak punya duit karena malas. Tetapi egois itu kemiskinan yang akan menyebabkan kemiskinan di hati, mentalitas miskin. Oke. Malas menyebabkan tidak punya uang, egois menyebabkan mentalitas miskin. Oke. Nah, pertama Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saudara, ini kitab Amsal ini Salomo sedang nyindir orang kaya dengan cara satir. Suruh belajar dari binatang. Binatang aja, bukan binatang yang bagus gimana kayak belajar dari singa gitu ya. Kan keren ya, belajar dari gajah yang kuat, belajar dari Raja Wali yang gagah, belajar dari burung merak yang anggun, enggak. Belajar dari semut, binatang yang enggak diperhitungkan. Pemalas, belajarlah dari semut dan jadilah bijak. Jadilah punya mental yang benar. Suruh belajarnya dari semut loh. Ini satir sekali, ini kasar sebenarnya. Tapi kemudian biarpun dijelaskan, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut aja tahu kerja. Jangan jadi orang yang malas, belajar dari semut. Kerja dong. Kerja dan semut itu bisa planning. Musim panas di mana dia bisa berleluasa bergerak, dia cari makan, dia kumpulkan. Karena pada masa musim dingin nanti dia sudah nggak bisa keluar, mungkin akan sangat membahayakan cuacanya, dia masih punya cadangan makanan. Semut aja kerja. Semut aja yang kita anggap nggak ada apa-apanya itu rajin. Makanya Salomo mengatakan, hai pemalas, belajar dari semut. Katakan begitu, saudara. Kemudian dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, tidur melulu. Generasi rebahan, saudara. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Kapan sih engkau bangun? Kerjalah, jangan males terus gitu ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring dan tidur lagi, saudara. Gak produktif banget hidupnya. Hidupnya cuma gitu-gitu aja, di rumah tidur, keluar tidur, di kantor tidur, di gereja tidur. Gak ada ya saudara ya, gak ada ya, puji Tuhan. Maka, lihat, datanglah kemiskinan padamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, kalau orang malas akan dipaksa oleh keadaan menjadi miskin. Saya bilang dipaksa karena seperti orang penyerbu, seperti orang yang bersenjata, itu kan memaksa. Jadi saya mau katakan bahwa kemiskinan adalah akibat dari suatu sebab, yaitu kemalasan. Kalau kita malas, kita miskin aja pokoknya. Kita rajin, tangan orang rajin akan menghasilkan kekayaan. Nanti di ibadah kedua kita bahas lebih dalam tentang hal ini. Ini cuma promo buat ibadah duanya aja, saudara. Kita akan bahas lebih dalam di sini. Saudaraku, firman Tuhan minta kita rajin, jangan malas. Nah, ini yang kedua, waktunya cepat. Yang kedua adalah egois. Ciri orang egois adalah cenderung aji mumpung. Tadi sudah saya cerita tadi ya, di orang di all you can eat tadi ya, di restoran all you can eat tadi. Aji mumpung. Mumpung dibayari. Mumpung jadi pejabat. Dia orang kaya tapi mentalitas miskin, punya duit. Mumpung jadi pejabat, mumpung dapat fasilitas. Mumpung anggota DPR yang gajinya setinggi langit, kemarin lagi rame nih saudara di YouTube ya. Setelah satu orang anggota DPR membuka gajinya, rame saudara. Ternyata segitu tingginya. Tapi kenapa masih ada yang korupsi saudara? Ini kan mengerikan. Jadi aji mumpung. Karena apa? Egois. Sehingga mentalitasnya jadi miskin.
Walaupun kaya loh. Ya, mumpung, apalagi banyaklah saudara ya, aji mumpung, ini ciri-ciri orang egois. Kemudian selalu merasa kurang. Walaupun uangnya banyak, dia merasa kurang terus. Membandingkan diri dengan orang lain, oh dia lebih bagus, oh mobilnya lebih baru, handphonenya lebih bagus. Oh ini terus kurang terus, padahal orang lain sudah melihat dia, wow dia diberkati sekali, tapi dia gak pernah bisa bersyukur. Duitnya ada tapi gak bisa bersyukur, karena apa? Kurang terus. Terus kemudian sulit murah hati. Gimana mau murah hati? Dia berpikir untuk menambah. Jangankan untuk melepas, sayang dong kalau tak lepas tambah kurang. Nambah sehingga dia sulit untuk murah hati. Bahasanya terlalu bagus lah. Tak kasih bahasa apa adanya. Pelit. Util, saudara. Sulit untuk mengeluarkan uang. Nah, kemudian selalu merasa perlu dibantu. Ini pemikiran-pemikiran orang yang selalu menjadi korban terus. Selalu merasa perlu dibantu. Curiga dan iri atas kesuksesan orang lain. Kalau ada orang lain lebih baik dari dia, dia bingung dan iri, curiga dan sebagainya. Kemudian merasa orang lain harus bertanggung jawab atas hidupnya. Dia nggak mau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dia egois, semua orang lain diminta untuk bertanggung jawab untuk hidupnya. Sekalipun dia yang berbuat salah, sekalipun dia yang malas. Oke, kalau waktu kita belum bekerja, belum berumah tangga, kita menjadi tanggungan orang tua, oke. Tapi kalau orang yang mentalitasnya kaya, walaupun masih jadi tanggungan orang tua, dia akan berusaha untuk meringankan beban orang tua. Itu orang yang mentalitasnya kaya. Tapi lebih parah lagi kalau orang yang egois, dia sudah nikah pun tetap moroti orang tua. Gak mau bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Gak mau bertanggung jawab dengan keluarganya. Berani nikah. Tapi gak mau bertanggung jawab. Semuanya masih tergantung sama orang tuanya. Ini orang yang egois. Menyalahkan orang lain atas keadaannya. Selalu mencari kambing hitam. Ini yang salah bosku nih, yang salah rekan kerjaku, yang salah pemerintah ini. Yang salah, pokoknya orang lain disalahkan lah pokoknya. Dia gak pernah salah. Maha benar dia dengan segala firman-Nya. Dia yang benar, gak pernah salah. Orang lain yang salah. Ini yang terjadi, saudara. Orang-orang egois seperti ini. Nah, saudaraku, ada dua hal ini, bagaimana mengalahkan ini saya juga sedang belajar, saya renungkan. Sekali lagi ini bukan buat saudara, ini buat saya, segala firman. Yang saya renungkan dan saya berbagi dengan saudara. Jadi egois menjadikan orang yang punya uang tetap miskin. Egois itu menjadikan orang yang sudah punya uang, tapi tetap miskin. Tetap miskin tadi kalau anak muda bilang. Tetap menjadi nona ratu. Nah saudara, kita mau apa? Ini pilihan ada di tangan kita. Miskin atau kaya? Dalam artian bukan hanya kekayaan tetapi hati dan harta. Apakah kita mau miskin hati, miskin harta? Atau kita kaya hati, kaya harta? Yang kedua, kita mau malas atau mau rajin? Kita mau egois atau kita mau peduli? Itu pilihan di tangan kita. Yang menentukan kita. Tuhan menyertai kita. Nah saudara, ini pilihan. Tapi kalau Tuhan pengennya ini, saudara. Tuhan tuh pengennya ini. Yohanes ayat terakhir nih. 3 Yohanes 1 ayat 12. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam bahasa Inggrisnya jelas. Beloved, I pray that you may prosper. Berlimpah. Punya mentalitas melimpah. Bahkan punya harta yang melimpah. Tuhan ingin itu. Saya berdoa supaya kamu melimpah. I pray that you may prosper in all things. Dalam segala hal. Baik harta secara jasmani maupun harta secara mental, harta secara jiwani. Just as your soul prosper. Sama seperti jiwamu melimpah. Jadi dari ini kita bisa mengerti bahwa untuk menjadi kaya harta
harus dimulai dari jiwanya kaya dulu. Mentalnya kaya dulu. Karena dikatakan aku berdoa, berarti kan belum terjadi. Aku berdoa supaya engkau melimpah. Sama seperti sekarang jiwamu yang melimpah itu. Artinya untuk menjadi melimpah di masa depan atau melimpah dalam bentuk harta, kita harus melimpah dalam bentuk hati terlebih dahulu, jiwa terlebih dahulu. Ini urusan hati. Kaya miskin, sekali lagi bukan kondisi punya uang atau tidak. Tetapi lebih dimulai dari kondisi hati seseorang. Sebelum itu berubah menjadi urusan duit. Kiranya kita belajar sesuatu, Tuhan berkati. Shalom mempelai Kristus, saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda di Betani News. Jangan lewatkan ibadah generasi negeri, Kamis 7 Oktober 2021, jam 18.45 di Main Hall Betani Salatiga. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bisa menghadiri acara ini, yang akan membahas tentang generasi revolusi petempur. Tema yang sangat menarik untuk disimak. Anda bisa datang langsung ke gereja dan mengikuti ibadah ini. Yosua 1 ayat 5-6. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Mempelai Kristus, Lumbung Kasih masih membuka kesempatan bagi Anda yang tergerak untuk memberikan donasi dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Atau Anda juga terpanggil untuk menjadi orang tua asuh dan berperan serta dalam bantuan beasiswa sekolah bagi para siswa yang kurang mampu. Anda bisa menghubungi Ibu Diana atau Ibu Lani di nomor berikut ini. Dan Anda bisa menyalurkan donasi Anda melalui rekening BCA 013-540-4000 atas nama Gereja Betani Indonesia Salatiga dengan kode Lumbung. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Demikian mempelai Kristus Betani News kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Revival at Home bisa kita ikuti bersama setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati, syafaat bagi kota dan bangsa tercinta setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus ke WhatsApp 081705710075 atau 085697222222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, menjadi konselor, dan siap mendoakan setiap pergumulan mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas, sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita. Setiap hari Senin jam 7 malam. Dan ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut di atas bisa mempelai Kristus akses melalui On Air Radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Stay at home,
stay safe, stay healthy, and stay happy. God bless. Tuhan memberkati.